Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. دائم الإفضال عظيم النوال. الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال البدر متلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الحاضرين جماعة Masjid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, rahimakumullah, akramakumullah, wa azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjumpakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat orang yang benci menjadi cinta dan membuat orang yang cinta menjadi benci. Dia Allah yang Maha Kuasa yang mengumpulkan dan memisahkan. Dan ini adalah bagian daripada izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkumpul pada malam hari ini di majlis yang insyaallah mulia ini. Pada malam hari ini dikecilin aja volumenya kayaknya ke feedback. Pada malam hari ini insyaallah karena temanya adalah mulianya menjadi penuntut ilmu, sehingga ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas dalam sesi kali ini. Yang pertama tentang kemuliaan penuntut ilmu, kemudian yang kedua adalah tata cara menjadi penuntut ilmu, yang ketiga adalah metode belajar yang ditempuh oleh penuntut ilmu, yang keempat adalah bagaimana penuntut ilmu terdahulu mereka menuntut ilmu, dan kisah-kisah para ulama semangat mereka dalam menuntut ilmu. Pembahasan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tentang fadilah keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan untuk meminta menambah sesuatu kecuali Rasulullah diperintahkan untuk menambah ilmu. Dalam surah Thaha Allah katakan wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, berdoalah kepadaku, mintalah tambahan. Tambahkanlah ya Rabb kepadaku ilmu. Di sini Allah tidak menyuruh Rasulullah untuk memberi tambahan berupa harta. Allah tidak menyuruh Rasulullah memberi tambahan berupa dunia sama sekali. Tapi yang Allah perintahkan kepada Rasulullah adalah mintalah engkau kepadaku tambahan ilmu. Tandanya seorang bertambahnya harta seorang itu tidak menjamin bahwa dirinya sedang dimuliakan. Bertambahnya pangkat dan jabatan seorang pun tidak menjamin bahwa dirinya sedang diagung-agungkan. Bertambahnya harta tidak menjamin. Tapi bertambahnya ilmu di atas basirah, ilmu yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itulah yang membuat dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana perkataan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan untuknya maka dia difaqihkan dalam agama. Dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wahdi ila siratal mustaqim. Dalam qal, jadi Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas dalam pelukannya, ya Allah faqihkanlah dia dalam agama. Berikanlah dia ilmu tafsir sehingga Ibnu Abbas menjadi habratu hadil ummah, menjadi penanya umat ini. Karena tafsir merujuk kepada Abdullah bin Abbas, tafsirannya Ibnu Abbas. Makanya orang yang ditambahkan ilmu, tandanya dia diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu di atas basirah. Apa ilmu di atas basirah?
ilmu yang menunjuk dia kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pemahaman yang benar, kepada pemahaman manhaj salaf, pemahaman sahabat ridwanullah alaihim, pemahaman salaf saleh. Ini ilmu dari masing-masing. Adapun ilmu yang bukan pemahaman dari mereka, ilmu yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syubhat, bukan ilmu. Bukan ilmu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala gandengkan persaksian malaikat dengan persaksian orang-orang berilmu. Allah gandengkan dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan para malaikat menyaksikan. Dan Allah gandengkan wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Dalam surat lain Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat di antara kalian. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Tandanya yang memiliki keutamaan adalah orang yang beriman plus dia punya ilmu. Kalau hanya sama keimanannya tapi tidak diberikan ilmu, maka derajatnya berbeda. Maka ilmu adalah pembeda derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan surga jaraknya antara langit dan bumi. Kalau kita ngelihat bintang sekarang ke langit, itulah jarak antara satu surga dengan surga lainnya. Segitu jaraknya. Rugi sekali kalau orang tingkatan surganya stuck di sana. Tidak bisa naik lagi. Bagaimana kita bisa naik? Kalau kita sudah berada di akhirat, tidak bisa beramal lagi, nggak bisa beramal lagi. Nggak bisa beramal lagi. Taruhlah si Fulan bin Fulan masuk surga di tingkatan 1326 misalkan. Dia masih ada tingkatan di atasnya lagi sampai 6236. Jauh sekali tingkatan. Sedangkan untuk bisa ke sana melewati berbagai macam tingkatan. Dan itu yang membedakan adalah ilmu. Ilmu. Maka orang yang diberikan ilmu, dia diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keutamaan ilmu ini membuat orang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Membedakan yang hak dan yang batil. Makanya orang kalau dia belajar kepada siapa saja, belajar kepada ahlul bid'ah misalnya, dia tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena tidak ada ilmu dalam dirinya. Kalau dia sudah belajar ilmu, dia tahu, oh si fulan salah. Karena ini adalah pembahasan di kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari misalkan. Oh ternyata ini pernah dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Oh ternyata ini pernah dibahas oleh Al-Imam Al-Muslim An-Naisaburi dalam kitab sahihnya. Tahu dia bagaimana membedakan yang hak dengan yang batil. Yang membedakan adalah ilmu. Oleh karenanya menuntut ilmu adalah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Rasulullah, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW katakan dari hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala an, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang sekedar menuntut ilmu, salaka di sini atau salaka ini menempuh perjalanan. Yaltamis itu maknanya adalah sekedar datang kajian. Sekedar datang kajian. Dia mencatat, mendengarkan, menghafalnya, kemudian pulang dia mengamalkan, ini namanya yaltamis. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia akan permudah menuju surga. Maka kata para ulama, menuntut ilmu adalah cara paling ekspres, cara paling kilat, cara paling VVIP untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk pintu surga melalui jalur tercepat adalah jalur menuntut ilmu. Maka orang yang diberi gelar penuntut ilmu, sesungguhnya dia patut berbangga. Karena setiap hari malaikat mendoakannya. Malaikat mendoakannya. Hatta al-hutu fil bahr. Sampai binatang-binatang yang berada di lautan pun ikut bertasbih dan mendoakannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan bima yasna'. Malaikat itu selalu mengepakkan sayapnya, menaungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuatnya. Maka duduknya kita di majelis ilmu ini
disaksikan para malaikat. Mungkin kita tidak bisa melihat malaikat karena malaikat lebih gaib daripada jin. Kalau jin kehadirannya mungkin bisa dirasakan dengan merinding kita, bisa. Tapi kalau malaikat lebih gaib daripada jin, sehingga sulit untuk merasakan kehadiran malaikat kecuali betul-betul ya, Rasulullah SAW yang merasakan. Tapi kita manusia biasa tidak mampu melihat malaikat. Agak geser lagi biar yang lain bisa maju. Idza qila lakum fil majalisi fafsahu yarfa'illahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu kata Allah dalam surat Mumtahanah. Ya. Jadi kalau ada majelis, ada orang datang, langsung segera bergeser supaya orang bisa duduk. Nah, dahulu di majelis Rasulullah SAW, para sahabat itu khusyuk menuntut ilmunya. Bahkan sampai-sampai para sahabat ketika menjelaskan majelisnya Rasulullah SAW, itu saya waktu ketika di Madinah saya ngelihat majelisnya Syekh, masyayikh di sana, itu para penuntut ilmu yang pakai kutroh, ya, kepalanya diem. Kami teringat hadis ya dari sahabat, ka'anna fi ru'usihim at-tayr. Mengingat duduknya para sahabat di depan Rasulullah SAW itu begitu khusyuk, tunduk. Sampai-sampai mungkin jatuhnya pena ke lantai itu terdengar. Saking khusyuknya. Seolah-olah di kepala mereka ada burung. Ka'anna fi ru'usihim at-tayr. Karena saking gak geraknya. Mereka khusyuk di depan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Imam Syafi'i ketika bermajelis dengan Imam Malik, beliau segan untuk sekedar membolak-balikan bolak-balikan kitab, bunyi itu segan. Bayangkan betapa agungnya majelis ilmu, sehingga tidak pantas kita meremehkan majelis ilmu. Ini adalah majelis yang mulia, oleh karenanya kapan seorang dipanggil dan diberi gelar penuntut ilmu? Yang pertama, dia bisa bahasa Arab. Selama seorang tidak belajar bahasa Arab dalam proses menuntut ilmunya, kata guru kami dahulu, maka dia hanya seorang penikmat kajian. Penikmat kajian. Jadi orang yang membedakan dia talibul ilmi dengan ghair talibul ilmi adalah dia bisa bahasa Arab. Yang kedua, dia membawa catatan dan penanya. Silahkan cek diri kita masing-masing. Apakah kita membawa catatan dan pena setiap kali kita berangkat kajian? Atau at least membawa HP untuk di notes. Catat di notes. Ya, di notes. Nah, itu. Kemudian diulang lagi. Ya. Yang ketiga, dia menghafalkan Al-Quran. Hafal Al-Quran, kalau bisa full, kamil, 30 juz'an, itu lebih bagus. Tapi minimal dalam prosesnya dia tetap menghafalkan Quran, terus menghafalkan Quran. Ya, menghafalkan Quran. Ini 3 pondasi. Ditambah lagi mungkin 1, ya. Dia belajar usulul fiqh beserta turunan daripadanya, yaitu qawaidul fiqhiyah, ya. Ini juga bagian daripada cabang usul fiqh. Ini pondasi menuntut ilmu ini 4. Jadi salah kalau orang tua zaman sekarang menjadikan hafidz Quran sebagai tujuan. Itu salah. Karena itu bukan tujuan, itu wasilah. Itu wasilah. Jadi kita ini si fulan sudah hafidz 30 juz. Itu bukan akhir dari pencapaiannya, bukan. Itu awal justru pencapaiannya. Awal dia belajar. Karena tools, alat untuk menuntut ilmu adalah hafidz Quran dulu. Gitu. 30 juz Quran itu adalah modal kunci utama. Tapi itu bukan akhir segalanya. Jadi cita-cita nanti kamu jadi hafidz 30, itu bagus. Tapi itu bukan akhir segalanya. Bukan top of mindset, bukan. Tapi itu baru permulaan awal. Dia baru menuntut ilmu itu, baru ketika sudah hafidz Quran. Makanya para ulama terdahulu mereka hafal Quran di usia 9 tahun, 7 tahun. Karena memang itu baru awal. Belum belajar usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, usul tafsir, masih banyak pelajaran lainnya. Ya. Dan itu setelah menghafalkan Quran.
Makanya dahulu guru kami bilang, kamu jangan belajar atau jangan hafal kitab-kitab sebelum hafal Quran 30 juz. Seperti itu. Jadi jangan hafal kitab-kitab lain sebelum hafal 30 juz. Mengapa? Kita kurang adab namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa syair dihafal, matan kitab dihafal, nazam dihafal, tapi Quran tidak dihafal. Ini banyak di pondok-pondok tradisional ya. Mereka hafal alfiyah. Alfiyah, qala Muhammadun dan seterusnya sampai 1000 bait. Tapi disuruh cek hafalan Qurannya nggak bisa karena nggak ngafalin Quran. Masa ngafalin perkataan manusia lebih dominan dibandingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Maka hafalkan Quran. Ya. Dan pelajaran penting bagi kita untuk memulai hafalan Quran adalah dengan tahu motivasinya. Kita ini belajar bahasa Arab, tujuannya pertama adalah sebagai bentuk kita memudahkan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini kunci utama kita. Jadi saya sebetulnya agak sedikit berdosa kalau misalkan saya cuma manas-manasin doang tapi tidak memfasilitasi. Tapi di sisi lain saya belum bisa maksimal selamanya di sini karena tiket saya sudah issue juga tanggal 9 untuk ke Kalimantan lagi. Jadi semoga ini menjadi penyemangat gitu ya, wasilah bagi teman-teman sekalian untuk mulai belajar bahasa Arab, mulai menghafalkan Quran, dan mulai menjadi penuntut ilmu sejati dengan membawa pena catatan setiap kali kajian, menghafalkan apa yang pernah ditulis, ya, dan mengajarkannya kembali. Itu baru penuntut ilmu. Ya. Cara kita dalam belajar bahasa Arab juga yang pertama adalah mengetahui tentang kemuliaan bahasa Arab. Ini. Semua hal. Makanya kata Ibnu Qayyim, al-mahabbatu hiya allati tuharrik. Kunci daripada kita bisa bergerak adalah kita ada dorongannya, ada motivasinya. Dan motivasi itu dari suka dan cinta. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim, kalau seseorang ingin melakukan sesuatu tapi belum ada pendorongnya, belum ada motivasinya, belum diiming-imingi tentang sesuatu, dia nggak mungkin bergerak. Nah, makanya mengapa wajar saja Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang keutamaan surga beserta isinya di dalam Quran. Karena memang Allah telah menciptakan manusia dengan tabiatnya. Baru bergerak ketika diiming-imingi sesuatu. Digambarkan tentang sungai-sungai di surga, tentang kebun-kebunnya, tentang makanan-makanannya. Tandanya memang agar manusia terpikat untuk beramal, berlomba-lomba masuk ke dalam surga. Begitu pula saya pada saat ini mengiming-imingi hadirin sekalian agar segera belajar bahasa Arab dan menghafalkan Quran supaya kita bisa menjadi penuntut ilmu. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat flashback lagi ke kisah-kisah para ulama terdahulu bagaimana mereka muliakan ilmu, memuliakan waktu, kemudian mereka masih menyandarkan kepada diri mereka ana talibul ilmi, mereka itu penuntut ilmu, bukan ulama. Mereka malu ketika menyebut mereka penuntut ulama. Mereka masih menyandarkan penuntut ilmu. Kalau standarisasi penuntut ilmu adalah mereka, ya, mungkin saat ini saya pribadi tidak pantas menyebut diri saya sebagai penuntut ilmu. Mungkin saya masih dianggap sebagai orang awam saja. Gak pantas karena di-compare dengan orang terdahulu. Bagaimana dahulu Ibnu Aqil Al-Hambali disebutkan dalam kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Ibnu Aqil Al-Hambali ini punya kitab namanya Al-Funun. Tebak berapa jilid Al-Funun? 800 jilid. Ini adalah kitab paling besar dan paling tebal di bumi. Bukan di dunia lagi, di bumi. Ya. Yang pernah tertuliskan 800 jilid. Bagaimana cara proses Ibnu Aqil Al-Hambali dalam menuntut ilmunya? Ya. Beliau pernah menceritakan kisahnya. Saya selama berpuluh-puluh tahun kalau makan roti itu nggak pernah langsung dikunyah. Tapi saya celupkan ke dalam air, kemudian saya makan supaya saya lebih memiliki sedikit waktu dalam mengunyah. Karena mengunyahnya saya menguras waktu saya dalam menuntut ilmu. Bayangkan. Sampai nggak mau boros-boros dalam ngunyah. Biar cepet ngunyah, masukin roti ke dalam air. Kemudian Ubaid bin Ya'ish, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan di dalam kitab Siyar Al-A'lam An-Nubala,
karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ubaid bin Ya'ish ini gurunya Imam Bukhari. Itu dia bilang, selama 30 tahun saya nggak pernah megang makanan sedikit pun. Kok bisa? Selama 30 tahun saya minta adik perempuan saya menyuapi saya. Karena saya tidak mau waktu makan saya menyita saya dari ilmu. Sehingga ketika dia makan, dia masih tetap bisa nulis, masih tetap bisa baca, masih tetap bisa menghafal. Jadi setiap kali nulis menghafal, disuapin sama adik perempuannya. Makan. Dan saya melakukan ini 30 tahun. Maka lahirlah muridnya Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kata dia, "Athqalu sa'atin 'alayya sa'atun akulu fiha." Jam-jam terberat dalam hidupku adalah jam-jam ketika aku makan. Kata dia, jam paling berat dalam hidupnya adalah jam ketika dia makan. Karena ketika dia makan, dia lalai dari ilmu. Ya. Makanya kata dia, waktu paling terberat adalah waktu ketika makan. Sebagian di antara kita makan dilama-lamain. Bahkan sekarang makan dijadiin konten. Ada namanya mukbang. Bahkan sebagian di antara kita makannya itu nonton sambil orang nonton makan. Katanya biar nafsu makan, akhirnya dia nonton orang makan juga. Apa sih namanya? Saya nggak tahu, YouTuber yang suka makan banyak itu. Allahu Akbar. Dahulu jauh sekali kita dia ulama terdahulu. Mereka mau makan aja nyari waktu dulu supaya bisa bisa semangat menuntut ilmu. Makanya kalau di ketok compare loh, nggak ada apa-apanya kita nih. Ya. Sampai-sampai dahulu ini kisah yang menakjubkan sekali. Syu'bah bin Hajjaj, seorang penuntut ilmu hadis di zaman dahulu, zaman salaf saleh terdahulu. Jadi beliau menuntut ilmu hadis. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa setiap seorang yang berdoa, seorang yang wudu, kamilul wudu, dia wudu dengan sempurna. Kemudian dia menghadap kiblat berdoa, ya. Itu hadisnya seperti itu, dan dia senang dengan hadis ini. Ya, singkat cerita dia nanya di Kufah, itu nanya, siapa di antara kalian yang tahu sanad hadis ini sampai kemana? Oh, kata dia, hadis ini adanya di kota Mekah. Akhirnya dari Kufah dia menuju Mekah. Berapa jarak antara Kufah dan Mekah? 4.000 km. 4.000 km dari Kufah ke kota Mekah. Dia berangkat ke sana. Di kesana dia nanya, siapa orang yang tahu hadis ini? Kata mereka, oh hadis ini adanya di Madinah. Oh kalau gitu saya nunggu aja di Mekah. Nunggu bulan haji. Karena kalau bulan haji, orang-orang di Madinah itu datang ke Mekah. Ya. Dia nunggu. Sampai nunggu Imam Malik juga. Dia nunggu Imam Malik. Sampai Imam Malik datang ke kota Mekah. Imam Malik kan dari Madinah asalnya Imam Malik. Datang Imam Malik ke kota Mekah. Nanya, wahai Imam Malik, tahukah engkau hadis ini siapa yang meriwayatkan? Oh, yang meriwayatkan kebetulan sedang sakit. Dia nggak haji tahun ini. Dia di Madinah, katanya. Akhirnya dia ke Madinah. Begitu ke Madinah ketemu orangnya. Saya tahu hadis ini, justru tahu saya dari kota kelahiran kamu, di Kufah. Bukan di kota Madinah ini, bukan. Bayangkan, dia udah di Madinah nih. Balik lagi ke kota Kufah. Gak taunya berasal dari kota Kufah. Udah sampai kota Kufah. Ternyata, kata orang-orang, ternyata yang meriwayatkan itu adalah Syahr bin Hausyab. Dan Syahr bin Hausyab adalah perawi dengan riwayat yang lemah. Makanya kata dia kecewa sekali kan. Dammara Syahr bin Hausyab hadal hadis. Syahr bin Hausyab telah menghancurkan hadis ini. Lau kana al-hadis sahih, lakana ahabbu ilayya min mali wa waladi. Kalau seandainya hadis ini sahih, hadis ini akan lebih saya cintai dibandingkan harta saya, dibandingkan keluarga saya, dibandingkan seluruh manusia yang hidup pada saat itu. Gara-gara Syahr bin Hausyab, hadisnya dhaif. Padahal dia udah dari Kufah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Kufah lagi, ternyata hadisnya dhaif. Perjuangan menuntut satu hadis. Meskipun at the end of the day hadisnya dhaif, tapi begitu para ulama menjunjung tinggi satu perkataan Nabi SAW. Ya, luar biasa. Oke, saya merinding kalau dengar cerita ini. Bagaimana dahulu penuntut ilmu di zaman dahulu itu berbulan-bulan perjalanan nahan kencing sampai kencingnya berdarah. Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Itu kalau kita lihat
apa namanya, kitab-kitab ya, bagaimana kesabaran para ulama, di antara ditulis oleh Abu Ghuddah ya. Kitab berkenaan dengan kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu, ada itu. Atau kalau sudah diterjemahkan, kalau nggak salah itu judulnya adalah bagaimana para ulama menghargai waktu. Ya, waktu emas bagaikan ya, menurut para ulama. Ini para ulama dalam menuntut ilmu. Kalau kita compare dengan sekarang, jauh sekali kita dibandingkan para ulama. Oleh karenanya, saya di sini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Ustadz, saya ini sudah umur 40, saya sudah umur 50. Apakah saya pantas menuntut ilmu? Bahkan kalau seandainya Anda berumur 90, 100 tahun pun, dan Anda dikabarkan oleh dokter bahwa Anda mati besok, maka amalan paling utama adalah menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena satu-satunya jalan yang long lasting amalannya, oke, ada 3 amalan betul, tapi yang long lasting terus-terusan adalah ilmu. Diajarkan, dapat pahala jariah lagi. Makanya Ustaz Ibrahim nih, rahimahullah ta'ala, kalau punya murid sini, murid yang ngajarin lagi, sampai amalan jariah kepada beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Makanya bentuk bakti seorang murid kepada guru itu tatkala dia mengamalkan ilmu sang guru. Bukti baktinya bukan Anda nyium bolak-balik, bukan. Bukti baktinya adalah dengan amalan ilmu yang sudah dipelajari dari guru tersebut. Makanya Imam Ahmad juga mendoakan Imam Syafi'i, 6 orang, kata Imam Ahmad. Sittatun ad'u fi salati, 6 orang yang aku doakan dalam salatku, kata Imam Ahmad. Di antaranya adalah minhum Syafi'i, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Kemudian mendoakan guru tersebut. Di antara ulama kita juga dahulu, mereka setiap kali keluar dari majelis ilmu, mereka sedekah. Sedekah atas nama gurunya. Allahumma astur 'aiba mu'allimi 'anni wa la tukhfi barakat 'ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Mereka sedekah sama gurunya. Ya. Makanya ada 6 hal yang menjadi patokan dalam menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i, ya, sittatun, ya, lan tanal al-ilma illa bi sittatin. Sa'umbika an majmu'iha bi bayanin. Zakaun. Nah, yang pertama adalah zakaun. Zakaun ini kecerdasan. Zakaun. Yang kedua adalah wahirsun. Hirsun adalah semangat. Zakaun wahirsun. Kemudian wastibarun. Wastibarun ini kesabaran. Kesabaran. Kemudian yang keempat adalah wabulghatun. Modal. Modal. Modal artinya keluar uang. Jadi penuntut ilmu itu memang harus keluar uang. Maksudnya keluar uang gimana? Ongkos bensin. Kemudian dia ikut kelas-kelas online misalnya. Atau dia masuk ma'had. Ada biaya SPP per bulannya. Harus keluar uang. Wasibarun wabulghatun. Wasuhbatu ustadzin. Suhbatu ustadzin itu bersahabat dengan gurunya. Ya, dengan gurunya. Yang keenam adalah watuluz zaman. Watuluz zaman itu memerlukan waktu yang panjang. 6 hal yang memang harus kita lakukan untuk mendapatkan ilmu. Makanya mustahil kalau ada orang mau menuntut ilmu, kok dia nggak mau keluar modal. Makanya kata ulama dahulu, man talabal hadits aflas. Siapa yang mencari hadis pasti dia akan rugi. Maksudnya rugi gimana? Rugi finansialnya. Karena dahulu orang untuk menjual hadis itu, untuk mencari hadis itu mereka harus menjual perabotan mereka. Karena untuk mendapatkan hadis harus bersafar. Dan bersafar itu tidak bisa dilakukan 1 hari 2 hari. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, untuk bisa mendapatkan hadis. Dan safar butuh uang. Makanya di antara mereka sampai ada. Tidak ada saya mencari hadis kecuali sampai saya menjual genteng rumah saya, kata mereka. Genteng rumah mereka dijual. Sampai-sampai ketika pulang ke rumah lagi dalam keadaan nyeker. Ketika ditanya, mana sendalmu? Sendal saya sudah terjual demi menuntut hadis. Ya, 1 hadis. Kita menikmati hadis sekarang. Luar biasa berkahnya. Ini adalah berkah ulama ulama terdahulu. Mereka dapat pahalanya luar biasa. Setiap kali hadis dibacakan, riwayat fulan. Mereka ingin nama mereka sejajar dengan rantai sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Makanya mereka mencari hadis. Itu keutamaan. Makanya wajah-wajah orang para mencari hadis itu tampan. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man sami'a maqalati
wa hafidhaha nadarallahu mur'an, ya, dalam hadis di depan ayat Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan hadis perkataanku, kemudian dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya. Jadi kalau ada majelis hadis, ya, pembacaan Sahih Bukhari, pembacaan Sahih Imam Abu Daud misalkan, ya, dan seterusnya, itu datang ke tandanya. Nah, di antara kitab hadis yang dibacakan selama puluhan tahun, nah itu Ustaz Abdul Hakim, ya, Abdul Hakim di Krukut. Itu beliau bayangkan 29 tahun mengajar Sahih Bukhari setiap Sabtu. Luar biasa itu berkahnya, ya. Nah, itu cara kita dalam memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan juga segala hal yang berkenaan dengan ilmu, segala hal yang berkenaan dengan ilmu. Termasuk diantaranya adalah pena, kitab, ya. Nah, itu nggak sembarangan tuh asal ditaruh, ya. Itu harus, makanya cara penyusunan kitab aja ada tata caranya. Kata para ulama, kalau ada kitab hadis sama kitab tafsir yang paling di atas. Kitab tafsir itu selalu di atas. Yang bawah-bawah baru, makanya kalau kita punya rak buku, ya. Nah, kitab tafsir itu paling atas raknya. Yang bawah baru kitab hadis. Nah, paling bawah biasanya kitab-kitab berkenaan dengan nahwu, balaghah, ya. Seperti itu. Cara kita dalam belajar bahasa Arab adalah dengan mempelajari nahwu dan sharaf. Biasanya orang yang belajar bahasa Arab itu pertama kali adalah sharaf dulu baru nahwu. Meskipun memang nggak ada patokannya, tapi sejauh saya mengamati bahwa metode yang paling tepat sebetulnya adalah sharaf dulu baru nahwu. Mengapa? Karena dia belajar asal kata dahulu dia belajar. Perubahan katanya dia belajar. Nah, setelah itu baru belajar nahwu. Kalau nahwu kan cuman yu'rafu bi awakhir al-kalimah. Cuman tanda baca doang di akhir kalimatnya doang, i'rabnya doang. Tapi kalau sharaf itu secara umum dia bentuk susunan bahasanya, ya. Nah, itu belajar sharaf dulu baru nahwu. Makanya kata Imam Syafi'i, man tabahhara fi nahwi ihtada ila kulli ulumin. Siapa yang memperdalam ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf dan segala cabangnya, balaghah, adab, maka dia akan masuk ke dalam seluruh cabang ilmu. Karena pintunya adalah di bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Bagaimana kita mampu membaca kitab-kitab ulama dari sumber primernya kalau kita tidak belajar bahasa Arab? Mustahil. Bagaimana kita bisa mempersingkat umur kecuali dengan bahasa Arab? Ya. Makanya puluhan tahun kita menghadiri kajian, mengajari majelis ilmu. Kok rasanya stuck di sana? Kok rasanya nggak berkembang ilmu kita? Bisa jadi karena tidak belajar bahasa Arab. Karena tidak belajar bahasa Arab. Kitab yang 20 jilid, ya, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya asli paling cuma 2 jilid, ya, 3 jilid. Karena terjemahkan jadi banyak. Tanya kalau kita belajar 3 jilid doang, itu kan persingkat umur dibandingkan 20 jilid, ya. Itu mengapa kuncinya dengan belajar bahasa Arab, ya. Maka dahulu Imam Syafi'i ketika ditanya kaifa syahwatuka lil ilmi, wahai Imam, bagaimana syahwatmu terhadap ilmu? Ini menakjubkan perkataan Imam Syafi'i ini. Bagaimana syahwatmu terhadap ilmu? Kata beliau, asma'u bil harfi mimma lam asma'hu, atawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi kama tana'amat bil adnan. Ketika saya mendengarkan satu faedah ilmu, maka saya ingin seluruh tubuh saya sama seperti telinga, merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh telinga. Saya ingin seluruh tubuh saya merasakan kenikmatan dirasakan oleh telinga. Ketika telinga tersebut mendengarkan satu faedah ilmu. Karena mendengarkan ilmu dapat satu faedah, itu rasanya manis. Manis rasanya. Lezat. Kalau orang sudah merasakan manisnya ilmu, makanya kata Al-Imam Al-Albiri dalam manzumahnya, "Falau qad dhuqta min halwahu ta'man la'atharta at-ta'alluma wajtahadta." Kalau engkau sudah merasakan lezatnya ilmu, engkau akan berusaha menuntut ilmu tanpa ada paksaan sedikit pun. Karena dalam proses menuntutnya itu ada rasa manis yang mampu dirasakan, yang tak mampu dirasakan oleh kecupan lidah, tapi mampu dirasakan oleh kecupan telinga. Itu nikmatnya manis. Kemudian ditanyakan, kaifa hirsuka alaih? Bagaimana semangatmu dalam menuntutnya? Apa kata Imam Syafi'i?
Hirsul jumu'il mamnu' fi bulughi ladzatihi bil mal. Sama seperti orang yang mencari kenikmatannya dengan harta. Orang-orang yang mampu merasakan kenikmatannya hanya dengan mencari harta. Begitulah rasanya saya dalam semangat menuntut ilmu. Kemudian ditanyakan lagi kepada Imam Syafi'i, "Kaifa talabuka lahu?" Bagaimana caramu dalam menuntutnya? Kata Imam Syafi'i, "Talabul mar'atil mudillah waladaha laisa laha ghairuh." Cara saya menuntut ilmu itu sama seperti seorang ibu yang mencari anak yang hilang dan dia tidak memiliki anak lain selain daripada anak itu. Bagaimana coba? Ibu punya anak satu-satunya, anaknya hilang, ibu nyari, dia nggak punya anak lain lagi selain itu. Itulah cara dalam menuntut ilmu. Jadi pembahasan berkenaan dengan keutamaan menuntut ilmu ini sangat penting, sangat penting. Dan ketahuilah, menuntut ilmu ini tidak hanya mendatangkan pahala, tapi juga menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Makanya dahulu di zaman sahabat, kalau mereka merasa kegelisahan karena adanya dosa yang mereka lakukan, mereka segera datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Karena ada ayat Quran yang dibaca, karena ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya dahulu Umar bin Khattab itu ganti-gantian menuntut ilmu sama tetangganya. Ya. Hari ini saya kerja, kamu bermajelis dengan Nabi. Besok saya bermajelis dengan Nabi, kamu yang kerja. Ganti-gantian. Ya. Boleh azan dulu? Mengisi webinar tata cara menuntut ilmu, belajar bahasa Arab tanpa harus mondok. Sebelumnya kita ketahui dahulu bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Al-Quran itu tidak mungkin turun kecuali dengan perantara yang mulia, dengan diturunkan di kota yang mulia, dengan Rasul yang mulia, dan tentu juga dengan bahasa yang paling mulia. Makanya mengapa Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa Indonesia? Karena memang bahasa Indonesia bukan bahasa paling mulia. Bahasa paling mulia adalah bahasa Arab. Asyraful lughah. Dia adalah bahasa paling mulia. Mengapa demikian? Karena bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang terjaga kemuliaan, kemurnian dan keasliannya hingga hari kiamat. Allah yang jaga langsung bahasa Arab itu. Berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya yang tidak mendapat penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah katakan kan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Karena Allah ingin menjaga Quran, maka Allah juga bahasanya seperti itu. Ya. Karena Al-Quran ini turun bahasa Arab, artinya bahasa Arab mendapatkan konsekuensi bahwa dia juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurnian dan keasliannya. Maka bahasa Arab yang kita pakai saat ini itu sama dengan bahasa Arabnya Imam Syafi'i, sama dengan bahasa Arabnya Nabi Muhammad SAW, sama dengan bahasa Arabnya Nabi Ismail, yang Nabi Ismail belajar kepada suku Jurhum dari Yaman. Sama, karena ada yang menjaganya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus perantara dalam penjagaannya adalah ilmu nahwu dan sharaf. Meskipun ilmu nahwu dan sharaf secara ilmu, secara satu kesatuan disiplin ilmu itu baru ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lah yang menyuruh pada saat itu beberapa tabi'in untuk membuat kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Karena pada saat itu sudah mulai banyak tersusupi oleh bahasa-bahasa di luar Arab. Ya, karena kita ketahui bahasa Arab itu sebetulnya kan hanya di Jazirah Arab saja. Ya, dulu tuh Irak, Basrah, Kufah, Damaskus itu belum pakai bahasa Arab. Baru ketika di zamannya Umar bin Khattab, ketika perluasan wilayah, ya sudah mulai banyak wilayah-wilayah sampai Afrika Utara, ya Tunisia, ya itu baru mulai mereka menjadi negara yang berbahasa Arab. Karena mereka mendapatkan perluasan wilayah dari Umar bin Khattab. Pada saat itu, akhirnya mereka menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di negara mereka.
Nah, karena ketika tahu ya kita, kalau misalkan suatu bahasa jadikan suatu bagi pengantar, akhirnya bahasa lokalnya itu ikut campur, sedikit demi sedikit bercampur. Ya. Makanya kalau kita dengar ada bahasa Ami ya, itu kalau kita ke Saudi ya, itu bahasanya udah nggak bisa dipahami lagi tuh dengan kayak ada bahasa Arab asli. Maka kalau orang dulunya belum belajar bahasa Ami ya, dia ke Saudi kaget pasti dia. Ya apa ini bahasanya? Nggak dipahami secara kaidah gramatikal bahasa Arab, nahwu sharaf salah semua. Ya. Karena memang itu bahasa yang sudah tercampur dengan orang-orang India, Bangladesh, Pakistan yang kerja di sana. Makanya ada istilah di sana Arab Bangladesh. Bahasa Arab yang tercampur dengan Bangladesh. Cara Islam menjaga itu dengan nahwu dan sharaf. Nahwu dan sharaf. Itulah yang menjadikan bahasa terjaga. Dan bahasa Arab adalah syiarnya orang Islam. Lisanul Arabi syiarul Islam. Makanya kata Umar bin Khattab, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Belajarlah bahasa Arab karena dia bagian daripada agama. Kalau bagian daripada agama, tandanya dia juga bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Meskipun memang ya Ustaz, itu buktinya ada kitab kamus kok dikarang, kamus bahasa Arab kok dikarang oleh orang-orang Kristen, orang Yahudi. Ya memang betul. Ada kitab kamus ya. Namanya Al-Munjid. Kamusnya warna hijau itu. Itu dikarang oleh orang Kristiani. Ada kitab lain ini dikarang oleh orang Yahudi. Kamus bahasa Arab. Ya. Tapi pada akhirnya bahasa Arab menjadi syiar bagi kaum muslimin. Ya. Karena memang Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian alasan kita belajar bahasa Arab karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan kita baru hanya bisa menghafal segala macam hadis, ayat, perkataan ulama, kaidah, usul fiqh, qaidul fiqhiyah, semuanya adalah dengan bahasa Arab. Makanya orang kalau belajar bahasa Arab cepat faham dan cepat juga dia memahami isi Al-Quran. Meskipun memang berbeda, Ustaz, beda kan antara belajar bahasa Arab dari Al-Arabiyyah bayna yadayk atau Al-Arabiyyah linasyin atau durusulullah dengan bahasa Arab Al-Quran, iya memang beda. Pada akhirnya memang Quran itu tingkat bahasa Arab paling tinggi. Sebagai contoh, kita belajar pelajaran SD misalkan, ya. Kemudian kita pas masih SD nih dikasih disertasi doktor S3. Kira-kira bisa baca gak? Atau paham gak? Enggak, ya kan? Karena disertasi. Nah sama, orang yang baru belajar bahasa Arab sulit untuk langsung bisa memahami Quran secara seluruhnya. Sulit, karena dalam bahasa Quran saja ada beberapa kata yang tidak diketahui oleh para sahabat. Di antaranya abba, wa fakihata wa abba. Dalam surat Abasa ya. Itu Abu Bakar, Umar itu nggak tahu abba itu apa, abba itu apa. Sampai mereka bertanya-tanya. Sampai pada akhirnya ternyata yang paling tahu adalah orang Arab Badui. Oh, abba itu ternyata adalah tumbuhan rumput-rumputan yang kalau sebelum hujan dia nggak ada. Setelah turun hujan tiba-tiba ada. Itu abba. Dan itu ada di Quran. Kok bisa orang Arab Badui yang tahu? Karena ternyata biasanya di pelosok-pelosok itu bahasa lebih terjaga dibandingkan bahasa di kota. Makanya mengapa Rasulullah SAW dahulu pas kecilnya dikirim ke Taif? Kenapa? Suruh belajar bahasa Arab yang fasih. Karena Mekah dulu kan menjadi kota metropolitan, melting pot dia. Dia menjadi kota internasional, international city. Karena dikunjungi oleh orang dari berbagai macam belahan dunia, sehingga bahasanya tidak terjaga seperti bahasa di kota Taif. Nah, makanya orang Arab Badui yang tahu ketika itu. Nah, luar biasanya bahasa Arab. Kemudian juga Ibn Abbas saja sampai tidak tahu kata fatir itu apa, fatir. Alhamdulillah fatir saya nggak tahu. Ame nggak tahu tuh. Kok bisa? Karena emang bahasa Arab itu bahasa tingkat tinggi, Quran itu bahasa tingkat tinggi. Ya. Jadi memang bertahap untuk bisa memahami isi Quran itu bertahap. Tapi langkah pertama kita beranjak untuk menuju ke sana dengan bahasa Arab, belajar bahasa Arab dikit-dikit. Nah, terus sampai at the end of the day, insya Allah mudahkan kita untuk bisa memahami isi Al-Quran. Ya, seperti itu. Kemudian juga
berkenaan dengan ini juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari ayat kedua dalam surat Yusuf, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Kata Syekhul Islam, maksudnya berpikir adalah agar kalian cerdas. Maka orang yang belajar bahasa Arab automatically, kalau kata dosen saya, automatically IQ-nya bakal naik. IQ-nya meningkat. Itu sudah sunatullah. Kenapa? Setelah diteliti lagi, oh ternyata benar. Ternyata bahasa Arab adalah bahasa yang paling lengkap kaedahnya, paling rumit peraturannya. Ya, secara awal kaedah seperti itu. Tapi pada akhirnya bahasa Arab juga termasuk bahasa yang paling mudah penerapannya. Kok bisa Ustaz? Paling sulit secara kaedah tapi paling mudah secara pemakaian penerapan. Iya. Karena bahasa Arab kalau sudah paham di awalnya, meskipun awal pahamnya susah, kedepannya lagi akan mudah, akan gampang. Makanya kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala, annahu awwaluha sa'bun wa akhiruha sahlun. Al-lughah al-arabiyyah itu ya. Awalnya sulit, akhirnya mudah. Kenapa orang kok pada muntaber? Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Ada kelas nahu yang datang pertama 50 orang. Hari kedua masih 50 orang. Seminggu udah mulai berkurang 1-2. Satu semester udah tinggal sendiri. Besokannya tinggal wisata sendirian. Dan saya ngalamin ini Pak, seperti ini ngalamin. Dulu saya ngajar bahasa Arab. Waktu itu saya masih kuliah di Libya, ya kan? Kemudian Ustaz, ada bapak-bapak minta kelas bahasa Arab. Oke, setiap minggu 2 kali. Oke. Saya tiap hari itu pulang dari kuliah, jarak ke rumah saya lumayan jauh waktu itu. Jadi kalau saya tinggal di rumah bibi. Rumah bibi saya dekat dari kampus. Kalau di rumah saya yang permintaan masjid yang meminta bahasa Arab itu lumayan jauh. Saya bela-belain, oke, saya bela-belain deh. Mumpung saya tahu amal jariah saya kan. Minggu pertama banyak, minggu kedua banyak, minggu ketiga tinggal 1 orang. Itu pun bapak usianya 70 tahun. Saya masih ingat tuh nama bapaknya. Ya Allah. Pak, mana lagi Pak yang lain Pak? Wah, nggak tahu Ustaz, nggak tahu. Di Japri saya di grup Ustaz nggak ada yang hadir. Kelas, labas. Kenapa? Karena memang awalnya susah. Nah, kebanyakan kita nggak mau bersabar di awal-awalnya itu. Makanya kata guru saya, menuntut ilmu itu jangan dijadikan beban, tapi dinikmati. Nah, ini kuncinya. Dinikmati. Ustaz susah Ustaz, nikmati aja. Nikmati. Ah, kadang-kadang kayak gitu. Kita tuh mundur gara-gara susah. Padahal ketahuilah, yang susah itu justru pahalanya besar. Pahalanya besar. Makanya dahulu Aisyah memilih puasa itu di mana? Ketika hari lagi panas-panasnya, Aisyah malah puasa. Ketika diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, ajruki ala qadri nasabiki. Sesungguhnya pahalamu sesuai dengan kadar kepayahanmu. Ustadz, saya ngafal Quran gak bisa-bisa. Nah, itulah kuncinya. Nikmati itu. Pahalamu sedang ngalir tuh argo pahalanya. Yang cepat hafal belum tentu pahalanya sama seperti kamu. Nah, ini khususan sama Allah. Jangan kita, oke, bolehlah kita, Ustaz ini gara-gara dosa saya yang banyak. Oke, itu khususan betul. Tapi di sisi lain kita juga berharap barangkali ini menjadi penggugur dosa saya, sekaligus pahala saya semakin banyak gara-gara saya sulit memahami pelajaran. Nah, gitu. Jadi keep on the track aja, udah keep on the track. Tetap belajar, ya, tetap mempelajari. Meskipun memang banyak rintangannya. Dan nikmati. Fikih menikmati. Saya diajar guru saya dulu, kamu belajarlah fikih menikmati. Maksudnya apa menikmati? Jadi kita jangan di pola pikir kita itu menikmati hanya yang enak-enak doang, enggak. Menikmati itu pada perkara yang enggak enak juga, itu dinikmatin. Maksudnya gimana? Karena penuntut ilmu itu harus siap dengan keadaan-keadaan yang tidak ideal. Bahkan kita hidup di dunia ini kan enggak ada yang ideal, ya kan? Enggak ada yang ideal. Karena yang ideal hanya di surga. Di dunia nggak ada yang ideal.
Anda mau dapat istri cantik sekalipun yang ijma cantiknya misalkan, tetap aja kalau kentut bau, ya, nggak ada yang ideal. Tapi di surga lah kita dapat yang ideal semuanya. Nah, kemudian juga belajar bahasa Arab, yang pertama memilih guru yang kompeten. Artinya memang guru yang mungkin dalam bahasa Arab, ya. Dan cara belajar bahasa Arab yang kedua nih, cara belajar bahasa Arab yang paling penting adalah, sebetulnya yang paling utama adalah dengan mempelajarinya langsung dengan bahasanya, tanpa diterjemahkan. Jadi agak keliru sebetulnya kalau belajar bahasa Arab tapi diterjemahkan. Karena belajar bahasa apapun itu harus sama seperti kita belajar bahasa ibu kita. Coba kita belajar bahasa Indonesia, apakah dahulu ditranslasikan ke dalam bahasa bayi? Enggak. Kita belajar natural kan? Ibu kita mengajari kita bisa ngomong, berbicara natural. Begitu pula belajar bahasa apa? Belajar bahasa Inggris. Makanya cara saya dulu belajar bahasa Inggris, dengerin YouTube, itu saya nggak pakai terjemahan subtitle. Tapi saya langsung dengerin. Oh, maksudnya gini. Nah, begitu belajar bahasa Arab, ya. Jadi dengan menggunakan metode langsung. Di antara kitab yang mengajar metode langsung, hampir semua kitab bahasa Arab itu mengajar metode langsung. Al-Arabiyyah baina yadaik. Tapi ini ya, setiap kitab itu ada plus minusnya. Al-Arabiyyah baina yadaik ini kalau tidak diajari oleh guru yang kompeten dengan pengajaran kitab tersebut akan salah pengajarannya. Karena setiap kitab itu memiliki cara metode pengajaran masing-masing. Jadi penulis kitabnya itu sudah memberikan guidelines. Begini cara ngajarnya loh, gitu. Udah ngasih tahu tuh. Ya. Makanya kalau ngajar tapi belum pernah tahu cara mengajarnya, itu bisa keliru. Kemudian pakai kurikulum memang sudah teruji oleh ahli bahasa Arab, ya. Ini yang ketiga. Jadi memang biasanya kitab-kitab dulu itu di Lipia itu ada kursus bahasa Arab untuk orang-orang yang belum bisa bahasa Arab setiap Sabtu dan Ahad. Ya, tahu sekarang masih ada apa enggak? Ya. Namanya itu At-Ta'lim lil Jami'. Itu ada dulu setiap Sabtu dan Ahad. Dan itu pakai kitab Al-Arabiyyah baina yadaik 2 tahun, 4 semester dulu ya. Dan banyak dari situ saya punya teman yang sekarang masuk Qismul Lughah di Lipia. Dulunya lulusan situ. 2 tahun belajar bahasa situ, masuk idat, masuk Qismul Lughah. Sekarang udah semester 8 mungkin ya dia. Nah, kemudian kenikmatan dalam mempelajari bahasa Arab adalah lebih khusyuk dalam memaknai setiap bacaan sholat kita. Bayangkan, nikmat banget kita kalau misalkan bisa memahami bacaan sholat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku matiku seluruhnya hanya untuk Tuhan pencipta semesta alam. Dalam setiap tasbih kita, ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warhamni, dan seterusnya, ada 6 ya, ada 7. Itu luar biasa kita kalau bisa memaknai setiap kali bacaan Arab kita, ya. Kemudian memudahkan dalam seluruh macam cabang keilmuan agama. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu semua cabang ilmu agama itu mampu dengan bahasa Arab. Tapi kalau ilmu umum bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sampai-sampai Syekh Utsaimin juga bilang, seandainya saya diberi kesempatan, saya mau belajar bahasa Inggris juga, kata Syekh Utsaimin gitu. Karena ternyata maslahatnya untuk dakwah juga bagus belajar bahasa Inggris. Ya. Nah, itu kalau kita bisa menggabungkan keduanya. Cara yang pertama, cara kita menumbuhkan semangatnya adalah dengan mencintai bahasa Arab. Karena kata para ulama, tahbibun nas lil ilmi ahammu min al ilmi nafsih. Membuat orang cinta kepada ilmu itu lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Kok bisa? Karena kalau seorang guru sudah membuat muridnya cinta terhadap ilmu, ketika guru tersebut meninggal dunia, murid tersebut akan tetap menuntut ilmu. Tapi kalau tidak ditanamkan rasa cinta itu, ketika gurunya meninggal dunia, muridnya berhenti menuntut ilmu. Oh, gurunya saya udah nggak ada, ya udah saya nggak menuntut ilmu lagi. Tapi kalau dia sudah cinta sama ilmu, maka dia akan terus menuntut ilmu. Ya. Maka
kalau nanti sudah bisa, sudah mulai belajar bahasa Arab dikit-dikit, nanti kita mulai berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Ustaz, saya nggak punya partnernya, maka ngomong sendiri. Ini metode yang masih saya lakukan sampai saat ini. Ngomong sendiri. Kalau biasanya saya lagi naik motor, bawa motor gitu ya, itu saya ngomong sendiri tuh. Meskipun aneh, tapi itu untuk nge-refresh. Atau di depan cermin, ngomong sendiri. Oh ya. Cek. Ya. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri ini melatih kita untuk bisa cerita dengan menggunakan bahasa yang sudah pernah kita pelajarin. Kalau dahulu saya di pondok itu belajar sehari 2 kosakata. Saya 2 kosakata, ya. Cuman ini kurang efektif kalau ngafalin kosakata doang. Tapi kalau nggak dipakai. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan mempelajari kitab yang sudah mu'tamad dari Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Nanti kita tulis di atasnya artinya, ya. Kemudian kita paham maknanya, oh ini kayak gini. Nanti mulai dipakai sama ikhwan pengajian nih. Akhi, ila aina tadhhab? Adhhabu ila al-masjid. Nah, misalkan. Ntar udah lama-lama jangan pakai bahasa Amiyah. Ya. Sudah bisa? Alhamdulillah. Cek. Ya. Kemudian nanti kalau sudah mulai belajar bahasa lagi, kita nanti lihat YouTube. Cara paling mudah juga adalah dengan lihat kartun berbahasa Arab. Kartun berbahasa Arab. Tapi yang nggak pakai musik. Tulis saja cartoon in Arabic. Cartoon in Arabic. Muncul tuh banyak. Ntar percakapan antara misalnya anak kecil sama ayahnya, anak kecil sama ibunya gitu ya. Anak kecil sama teman-temannya. Itu bagus tuh. Juga ada biasanya film-film, di antaranya film Imam Ahmad. Itu sudah digarap tuh oleh Saudi, ya. Ada film Imam Ahmad tuh. Imam, namanya filmnya Al-Imam. Itu berseris. Percakapan di sana bagus sekali. Bagus sekali percakapannya. Luar biasa. Percakapan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, percakapan Imam Ahmad dengan guru-gurunya, Imam Syafi'i dengan murid-muridnya dan seterusnya. Bagus, ya. Kemudian juga buat contoh, ya. Jadi ketika dengan frasa bahasa Arab langsung diganti ke dalam bahasa kalimat lain, dengan kalimat lain. Biasanya ini juga kalau kita dengar masyayikh lagi ceramah, kita berusaha untuk tulis kalimat tersebut, kemudian kita ganti dengan bahasa kita, dengan percakapan lain, gitu ya. Nah, tingkatan dalam melatih nanti listening itu dengan belajar syekh-syekh yang intonasi ngomongnya nggak cepat-cepat. Di antaranya adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini paling slow dah. Ya, paling slow. Kemudian ada namanya Syekh Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin itu juga lumayan lambat cakapannya. Tapi kalau udah yang cepet-cepet ya, itu udah rumit lagi tuh, ya. Apalagi kalau Syekh bin Bas. Oh, itu saya ngedengar rekamannya, apa nih? Oh, baru lihat transkrip baru paham, oh kayak gini maksudnya. Karena beliau ngomongnya cepat. Syekh Utsaimin masih termasuk yang mu'tadil. Ngomongnya masih jelas. Meskipun memang kalau kita lihat masyayikh terdahulu itu udah ada transkripnya. Jadi kita kalau misalkan listening nggak paham ngerasa oh tadi apa ya? Kita bisa ngeliat tuh di transkrip di websitenya ada. Gitu ya. Kemudian juga kalau dulu banyak orang juga ini nulis stiker ditulis sama dia, ditempelin di depan benda-benda yang ada namanya kulkas misalkan, tempelin stiker thalajatun, pintu babun, rumah baitun, kamar mandi hammamun atau mirhalun, kasur sarirun, ditempelin tuh, ya, tempelin pakai stiker seperti itu supaya nanti kita biasanya gini, kalau udah punya anak seru lagi. Jadi kita ngobrol sama anak. Kalau anak itu biasanya lebih fun ya cara ngajar juga kita. Biasanya. Kemudian kalau kami dulu pribadi juga kami follow akun-akun berbahasa Arab di Instagram, ya, atau di YouTube. Ada tuh emang orang Arab yang ngajarin bahasa Arab.
Jadi native speakernya langsung. Sama seperti kita belajar bahasa Inggris dari native speakernya. Kadang-kadang saya dulu pertama-pertama masuk Libya agak kaget juga. Waduh, ini bahasa Arabnya bahasa Arab orang Arab yang ngomong langsung kan. Di pondok dulu bahasa Arab yang ngomong orang Indonesia. Jadi masih paham, soalnya masih ada logat-logat Sundanya kan. Ila aina tadhab. Oke, ada Sunda. Tapi kalau udah udah orang Arab yang ngomong, waduh, itu kadang-kadang agak sulit paham. Awal-awal tuh 1 semester tuh. Saya masih berkutat dengan buku aja. Pokoknya udah fokus ke buku aja, belajar dari buku aja. Semester 2, semester 3 udah mulai bisa udah mulai ngikutin bisa. Nah, itu memang beda. Kita kalau ngedenger memang percakapan orang Arab dengan percakapan orang Indonesia pakai bahasa Arab beda. Sama seperti orang ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia orang Indonesia. Sama orang bule ngomong bahasa Inggris, beda. Aksennya beda, ya. Pronunciation-nya juga beda, gitu. Makanya lebih diutamakan adalah belajar langsung dengan bahasa asli penuturnya, seperti itu. Jadi sebenarnya kajian pada malam hari ini mengganti kajian kemarin berkenaan dengan bahasa Arab. Ya. Sebenarnya saya kemarin salah ngomong, bukan daur maksudnya kajian tematik. Nah, karena kalau daur itu kan berseri, ya. Makanya tematik tentang pentingnya bahasa Arab dan mempelajari bahasa Arab. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Fadhal. Sampai jam 19.30, makasih ya. Ya, 5 menit lagi. Silakan. Fadhal. Kalau belajar kayak sekarang ini kan langsung bisa. Kalau lewat online belajar hadis dapat nggak nadharullah itu kan? Bagus pertanyaannya. Dapat kalau live. Ya. Jadi pembacaan hadis Rasulullah SAW itu banyak majelis-majelis yang dibacakan hadis yang orang langsung membacakannya. Ya. Itu didapatkan ketika live. Makanya kalau live Sahih Bukhari ikutin tuh. Sekaligus dapat sanad. Sanad sama meskipun sanad dengar ya. Nah, itu biasanya dapat tuh. Cuman ini tidak menutup kemungkinan Allah juga memberikan pahala dari hal tersebut. Tapi beda. Kalau rekaman itu yang bicara rekaman bukan orang kan gitu. Itu yang bedakan. Makanya mengapa sanad itu nggak bisa dapat kalau kita dengar kajian secara rekaman, nggak bisa itu. Musajjal itu nggak bisa. Dalam urf sanad itu tidak berlaku sebagai sanad, tidak bersambung. Tapi kalau live itu bersambung. Sanad kita bersambung. Ya. Nah, itu macam-macam tuh orang kalau dengar hadis itu macam-macam mereka keadaannya. Ada sanad musalsal biyaumul Jum'ah, tidak dengarkan hadis itu kecuali hari Jumat doang. Jadi perawinya sampai ke Rasulullah, sahabat mendengarkan hadis Rasulullah itu di hari Jumat. Tapi mendengarkan dari sahabat di hari Jumat. Terus ke bawah sampai dibacakan di hari Jumat juga. Itu namanya musalsal bil yaumil Jum'ah. Ada lagi musalsal bil awaliyah. Yang dengar hadis yang pertama didengar awalu haditsin sami'tuhu min. Itu dengar bagus tuh. Ya, kalau ikut kajian-kajian kita bersama. Cuman ini nih sebenarnya nih kita kalau misalkan belajar kayak saya nggak tahu di sini belajar kitab Bulughul Maram nggak ya atau Umdatul Ahkam. Nah, itu bagian dari dapat kajian. Meskipun nggak cuma hadis itu yang dibahas, tapi dibahas syarah juga kan ya. Itu juga termasuk dalam nadarallahu mur'an sami'a maqalati tsumma hafizaha wa ballaghaha. Nah, itu juga dapat keutamaan, dicerahkan wajahnya, dibuat tampan wajahnya. Ya. Meskipun kelihatannya dianggap orang ini nggak tampan, tapi orang yang bisa melihatnya tampan, karena memang ada cahaya di wajahnya. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Lagi? Ya, pokoknya ini ya, kalau belajar bahasa Arab untuk sekarang, saya sarankan selama misalkan di sini belum diadakan hal demikian, saya sarankan belajar lewat online. Di YouTube udah banyak video-video. Coba panjenengan tulis daurah bahasa Arab Ustadz Firanda. Nah, ada tuh.
playlistnya tuh, ya. Kemudian juga yang paling penting lagi, tulis lagi nih, kelas sorof Yayasan Bisa. Nah itu, khatamin. Coba deh, ini saya ngasih clue-cluenya aja ya. Itu kan banyak tuh kelas di situ ya. Kita khatamin satu video satu hari atau satu video 2 hari, tiga video itu satu hari, ya, atau 2 video satu hari, dan seterusnya kita khatamin sampai beres. Dengerin. Kalau misalkan penjelasannya sekiranya lambat, speednya cepetin aja jadi 1,25, ya, 1,25, atau masih kurang 1,5, tapi jangan cepet-cepet juga, ya. Kemudian catat. Jadi cara kita belajar majelis online usahakan sama dengan seperti kita belajar majelis ilmu. Sama, pakai pakaian bagus, kemudian duduk, kemudian dicatat, betul-betul kayak majelis ilmu supaya dapat keberkahan majelis ilmu juga. Nah, jangan sambil tiduran, ya, dalam keadaan berhadas. Sama majelis ilmu kita kan juga kita berwudu dulu kan, datang ke sini juga niatnya ikhlas, duduknya juga sopan dan seterusnya. Itu juga hendaknya diterapkan di majelis online. Nah, kalau misalkan memang buka kelas yang online langsung, itu lebih utama. Coba pantengin di Instagramnya Yayasan Bisa. Ya. Ini Yayasan Bisa, banyak kelas bahasa Arab. Saya kenal sama yang co-foundernya. Ya. Kemudian juga dosen-dosen Lipia juga ngajar di situ. Di antaranya Dr. Budiansyah. Itu ngajar di Yayasan Bisa. Dosen Lipia yang ngajar bahasa Arab, ngajar di Yayasan Bisa. Ya. Nah, itu belajar dari situ. Ya. Nah, pertama, kelas worof pahamin semua. Habis itu naik ke kelas nahu. Habis kelas nahu nanti mulai ada kelas baca kitab. Ada playlistnya udah ada playlistnya udah ada. Nah, kita tinggal khatamin satu video. Seperti itu. Dan saya sarankan pertama nih. Jangan beralih sebelum khatam. Kaedahnya dalam agama kita adalah fa idza faraghta fansab. Gak ada multitasking dalam agama kita. Jadi Islam itu tidak menganjurkan multitasking. Apa maksud multitasking? Multitasking itu semua dipelajari dalam satu waktu. Enggak. Kalau beres punya program satu, kelarin, lanjut kitab lain. Enggak multitasking. Nah, makanya kenapa sekarang orang kok nggak ada yang pakar di satu bidang betul-betul? Karena dia mau menguasai semua hal. Satu dulu kuasain, mutkinin, baru lanjut ke kitab lain. Satu dulu playlist khatamin, lanjut playlist lain. Seperti itu cara kunci sukses dalam belajar. Dan juga diajarkan guru saya. Ya. Makanya kalau kita belajar terus sambil main HP misalkan, itu nggak akan masuk. Karena terdistraksi otak kita. Otak kita itu memang sudah desain untuk fokus terhadap satu hal. Dan kalau sudah kepecah, maka tingkat kefokusannya hilang, tingkat ketajaman dalam berpikirnya juga hilang, berkurang, dan tingkat pemahaman dan hafalannya pun berkurang, gak sama lagi. Kalau orang sudah ada banyak distraktornya. Ya itu. Kunci utamanya adalah jangan salah fokus. Ya. Nah, tapi yang paling utama lagi adalah berdoa kepada Allah. Supaya Allah mematikan kita dalam keadaan menuntut ilmu. Tujuan dari menuntut ilmu ini bukan menjadi ustadz, bukan menjadi ulama, bukan. Kita tidak dituntut untuk menjadi ulama semua, enggak. Minimal kita mati di atas menuntut ilmu. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Ya. Jadi Anda tidak menjadi ustadz pun tidak masalah. Karena memang tidak ada tuntutan. Tapi kalau memang setelah itu mau berdakwah, silahkan. Tentunya setelah memang guru telah mendapati bahwa kamu sudah layak berdakwah, silahkan berdakwah. Nanti Allah yang mudahkan selebihnya. Ya. Dari situ kita sudah mulai paham bahwa agama ini memang diwarisi secara turun-temurun dengan cara ilmu yang diwariskan, bukan harta. Makanya wayar para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Mereka tidak mewarisi dinar, dirham, tapi mereka mewarisi ilmu. Dan warisan paling utama yang Anda wariskan kepada anak dan cucu Anda adalah ilmu. Ya. Makanya dahulu saya ingat banget ayah saya rahimahullah ta'ala, itu ketika wafat, itu di dompetnya mana uang 20.000. Ya. Bilang ke ibu saya, nggak punya uang, saya uang 20.000 aja. Dan nyuruh, kamu nanti mondok ya gitu. Ingat banget nasihatnya dulu. Nyuruh saya mondok.
Sampai saat ini saya nggak pernah ingat apa hadiah yang ayah saya kasih kepada saya. Nggak pernah ingat. Tapi yang selalu teringat apa? Kamu nanti mondok. Kamu nanti jadi ulama ya. Gitu. Saya sarankan kalau Anda punya anak Anda tidak akan pernah ingat apa yang adik Anda yang kasih ke dia. Enggak. Udah gede nih, coba suruh ingat apa yang pernah dikasih. Tapi yang mereka ingat apa? Apa nasihat-nasihat itu yang membekas ke diri mereka. Makanya wajar kok. Kenapa nabi-nabi terdahulu wasiat mereka adalah supaya anak-anak mereka tidak meninggalkan sholat. Supaya anak-anak mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kan nasihatnya nasihat takwa kan. Karena sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa. Bukan wasiat nanti rumah ini jangan dijual ya. Nanti rumah ini tolong bagi waris sesuai ini. Enggak harta warisannya. Warisannya ilmu. Kita mulia dengan ilmu. Rasulullah mulia dengan ilmu yang turun kepadanya, itu wahyu. Maka kita sebagai umatnya pun mulia bukan dengan harta, tapi dengan ilmu yang Allah titipkan kepada hambanya. Allah Ta'ala alam sudah 19.30. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.